Shalom saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian bersama Romo Eko Wahyu. Akhirnya mengenal dan mengenang Kristus. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah berapa tahun menjadi pengikut Kristus sejak kecil kah? Kalau saya sejak umur 12 tahun. 12 tahun baru menjadi Katolik. Betul. Ibu? SMA. SMA juga, jadi bukan baptis kecil ya? Enggak. Keluarga saya papa saya Konghucu. Oh. Jadi enggak ada arahan kamu harus ini, kamu harus milih ini, enggak ada. Waktu itu Ibu di mana? Saya di dusun mau di Jatiroto. Jatiroto, aku pernah ke sana makan ulat Jati. Iya betul. Bojonegoro kali ya. mau. Dekat Saya Bojonegoro, Jatiroto. toh? Enggak jauh. Jauh dari Jati. jauh. Ya benar. Ibu dari situ, dusun. Dusun. Jadi, kenapa Ibu tertarik jadi Katolik? Gini mau, saya kebetulan SMA itu saya tinggalnya di asrama. Saya tinggal di asrama, jadi enggak di Probolinggo. Probolinggo. Jadi tiap hari Jumat itu ada pendidikan agama di asrama itu. Suster. Enggak, ada dari sekolah SMA Pak Karlan namanya. Jadi guru agama, jadi kasih pendidikan agama. Tapi saya lama mau. Saya bukan menjadi Katolik itu mungkin bagi saya itu panggilan mau. Ya. Ya. Jadi ketika saya ikut pelajaran agama lama mau sampai 1 tahun kalau nggak salah di asrama. Bukan lama, memang harus seperti itu 1 tahun jatahnya. Tapi gini mau, saya waktu pada dibaptis saya nolak. Oh. Saya nolak. Sudah jadi, 1 tahun pelajaran, Ibu menolak. Saya tolak itu. Saya rasanya nggak jual mahal banget. Bukan mau. Nggak tahu bukan jual mahal lah. Ya, mungkin belum terpanggil ya, ya Pak ya. betul. Jadi Pak Karan bilang gini, Ibu jangan dipaksakan katanya gini. Bagus Ibu merenung dahulu. Jadi saya pelajaran yang tahun kedua. Ikut saya mau tetap ikut saya. Ya. Jadi kalau murid itu murid yang paling tua. Iya, betul. Gitu. Jadi udah gitu udah SMA, saya tahun kedua saya baru dibaptis. Dibaptis langsung saya krisma. Ya, waktu itu. karena udah besar, betul. Iya. Jadi Ibu mendapat panggilan, tertarik, butuh proses pada Ya, saat itu. betul. Dan Ibu mengalami prosesnya itu ya. Lama Satu sih. kalimat, apa yang membuat Ibu akhirnya memutuskan saya mau dibaptis? Mungkin saking seringnya itu mau. Memang saya dari kecil. Satu kalimat dong, panjang. Satu kalimat apa ya? Sudah mengenal kali ya. Akhirnya makin mengenal Kristus. Mengenal. Dan mengena. Iya. Tidak hanya mengenal tapi mengena, Mungkin menyentuh. iya, pada menyentuh. Ibu. Baik. Bapak punya anak berapa? 1. 1. Oke. Bapak hidup dengan masyarakat di mana kita dimanapun pasti Katolik minoritas. Bapak aktif di RT RW? Saat ini enggak. Saat ini tidak. Lalu bagaimana Bapak bergaul dengan tetangga Bapak dan menunjukkan saya Katolik? Apakah setiap lewat rumah tetangga Saya mulai dari saat saya masih bekerja. Sekarang saya sudah pensiun. Oh ya. Saat saya bekerja, memang saya bekerja di industri rokok. Kebetulan industri rokok itu kan padat karya. Karyawannya paling banyak dan mayoritas adalah orang muslim. Ya. Bahkan pimpinan saya sendiri waktu itu juga bukan Katolik. Ya. Tapi saya bersyukur setelah bergaul dengan mereka, bahkan pimpinan saya menjadi Katolik dan sampai saat ini aktivis yang cukup terkenal di Malang. Oh, cukup ada pengaruh ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak bisa menunjukkan iman Bapak kepada para pekerja yang notabene bukan Katolik, kepada umat yang lain gitu ya? Ya, melalui sapaan saya terhadap mereka, terus bagaimana sikap saya bisa mengarahkan mereka. Dan saya nggak segan-segan Romo kalau tadi dikatakan doa, saat saya diundang
hajatan misalnya, bukan hajatan, ada keluarga yang meninggal. Muslim, saat saya minta bukan di dekat pusara makan, ya. Saya selalu buat tanda salib, dan saya tidak merasakan di tengah-tengah orang yang berbeda. Tetap saya buat seperti itu. Membaur. Betul. Anda lihat di sini Bapak Ibu bahwa Injil Evangelion itu adalah kabar baik. Kabar baik. Jadi kita itu menginjili berarti apa? Memberikan kebaikan. Lihat Pak Willy. Dia berikan kebaikan kepada istrinya sampai istrinya berkata, saya ingin seiman dengan kamu. Saya melihat kebaikan dalam diri kamu. Saya percaya saya hidup dengan kamu, saya tidak akan disusahkan. Betul nggak? Betul. Paling-paling saya menyusahkan kamu. Enggak. Dan bagaimana Bapak Antonius melihat bahwa di dalam kehidupan berkarya, Bapak Antonius menunjukkan, saya menyapa orang, saya tidak meributkan kamu imannya apa, saya tunjukkan belas kasih, saya tunjukkan cinta saya. Pak, pertanyaannya, apakah pernah entah di pekerjaan, entah di rumah, di tetangga, agak gini ya, saya waktu kecil, saya ingat banget Pak, di rumah saya juga, saya Katolik sendirian, dan saya sekolah di negeri, saya sampai hafal kalau doa pembukaan, Bismillahirrohmanirrohim, saya hafal, waktu itu, saya sekarang udah lupa. Dan saya ingat teman-teman, tanya, maneh Kristennya? Maneh paehna disalib sia. Saya pulang ke rumah asli, saya nangis. Ibu, kita pindah agama. Kepae disalib, ibu, saya mah. Saya nangis. Waktu kecil saya dipertanyakan, apakah pernah ada sikap-sikap yang katakanlah bukan menjelekkan, tetapi semacam kamu Katolik, kamu Kristen, mendapatkan pesikap semacam itu selama bekerja atau selama di masyarakat? Kalau saat di masyarakat jelas pernah ada yang hal-hal yang demikian. Saat saya bertumbuh, karena saya di lingkungan, saya lahir di kota Probolinggo, yang mayoritas terkenal dengan serba santri, selalu banyak hal itu yang saya alami. Oh, ini orang Kristen Cina lagi katanya. Oh, Bapak tuh Cina? Iya. Oh, hitam sama dengan gue. Saya bersyukur ada Cina hitam, coy. Sering mendapatkan perlakuan yang demikian. Bahkan kebetulan kawan-kawan saya bukan hanya yang Muslim, bahkan yang Kristen Protestan, karena mayoritas teman saya waktu sekolah itu sebagian besar bukan Katolik, mereka Protestan. Sering mengejek saya juga, kenapa orang Katolik itu kok menyembah Bunda Maria? Bukankah Bunda Maria itu adalah manusia biasa. Tuhan Yesus saja tidak mengakui siapakah ibuku, siapakah saudaraku, itu tidak diakui. Lalu jawaban Bapak? Reaksi Bapak? Ya, saya tunjukkan bahwa saya tetap mencintai Bunda Maria, karena saya sampaikan bahwa umat Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria, tapi meminta Bunda Maria untuk menemani dalam doa-doa dan mengantar ke hadirat putra ilahi. Tapi tetap mereka tidak percaya. Tetap. Iya. Percuma. Iya, percuma penjelasannya kayak gitu. Lalu yang penting sikap Bapak dari sikap mereka yang katakanlah mengasingkan Bapak, mengambil jarak terhadap Bapak, apa yang Bapak lakukan? Ya, dengan sikap yang iman yang dihidupi itu. Jadi Bapak tetap tidak pernah menjauhi mereka. Tidak. Tetap Bapak mendekati mereka. Tetap. Oke. Sekarang bagaimana dengan umat
Bapak di lingkungan, Betul. kan ada orang-orang Katolik juga. Iya. Kalau pertemuan lingkungan pasti katanya, saya kan mendengar di Martinus ini kalau pertemuan lingkungan selalu penuh lalat. Iya. Apalagi kalau udah pembahasan dan sharing, tidak akan pada mau. Kalau rosario masih lumayan banyak. Tapi kalau udah hari kitab, di bulan kitab suci, APP, sudah pasti banyak yang meninggalkan. Keluar. Dan Bapak melihat kenyataan, kadang-kadang lihat di sini. Pas misa malah pergi ke nasi kelawar. Ya, nasi lawar. Baru komuni datang ke sini. Dan nongkrong di sana dari di mobil. Dari pembukaan sampai dengan khotbah, setelah khotbah baru masuk. Melihat hal-hal seperti ini di dalam gereja Martinus. Melihat orang-orang yang kadang-kadang tertidur dalam gereja. Lalu Bapak, bagaimana sebagai seorang Katolik mau terlibat di dalam gereja yang semacam ini? Apa yang Bapak berikan? Baik, terima kasih Romo. Kebetulan semalam saya boleh menjadi fasilitator pertemuan pertama BKSN di lingkungan saya. Memang yang hadir tidak sebanyak jumlah umat yang hadir. Ya. Saya mencoba dalam pertemuan itu memberikan suasana yang sedikit menghidupkan, memberikan semangat. Ya. Saya bukan penyanyi Romo, Ya. tapi saya lebih sering menghidupkan ayat-ayat suci dalam Alkitab itu dengan menyanyikannya. Padahal tidak bisa nyanyi. Bisa nyanyi tapi ini yang bukan membuat penyanyi. galak datang. Karena menderita mendengarkan Bapak menyanyi. Itu bukan menghidupkan, itu mematikan namanya. Betul, Mo. Sorry, menarik Bapak Ibu, menarik bahwa sebagai fasilitator, walaupun maaf ya, dalam hati kecewa melihat dengan yang datang sedikit, tapi tetap bersemangat melayani yang datang. Inilah pelayan. Jadi pelayan itu bukan berarti kalau banyak, yuk kita rame. Kalau sedikit, kenapa cuma ini doang yang datang? Mana yang lain? Sudah datang masih dimarah-marahin lagi. Jadi sebagai fasilitator, bagaimana tetap menghidupkan, walaupun yang datang tua-tua ya Pak ya? Kebetulan di lingkungan kami masih ada yang muda juga. Oh, Bapak yang tua? Termasuk yang, cuman ada yang lebih tua dari saya masih. Lalu terakhir, bagaimana kitab suci menghidupi Bapak sebagai seorang fasilitator, aktivis di gereja? Apakah ada sebuah kesetiaan dalam hidup Bapak untuk membaca firman Allah? Terima kasih Romo. Jadi betul seperti yang tertulis itu yang terakhir, surat kedua kepada Timotius, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, mendidik, dan memperbaiki kelakuan. Itu saya coba hidupi karena kebetulan saya juga sebagai bersama-sama Pak Willy dipercaya sebagai asisten imam di Gereja Santo Martinus, sehingga memberikan pelayanan terutama bagi orang-orang yang sakit lansia maupun orang yang saat menghadapi kematian itu. Jadi ada timbal balik. Di satu sisi saya harus banyak belajar dari firman Tuhan, tetapi dengan memberikan penghiburan bagi yang berduka maupun yang sakit, itu juga memotivasi saya untuk membaca. Itu saling melengkapi. Terima kasih. Tertarik saya bahwa lihat, pelayanan di gereja itu adalah jalan kesucian. Jadi jangan pernah menolak panggilan untuk melayani sebelum Anda dipanggil beneran oleh Tuhan.
Jadi orang melayani betul, Bapak Antonius mengatakan, saya semakin dipicu untuk membaca firman Allah. Karena apa? Saya harus memberikan peneguhan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menderita, berduka. Maka saya harus membaca firman Allah. Firman ini harus dekat dengan saya. Tepuk tangan untuk Bapak Antonius dan